Bapak Ibu saudaraku sekalian, di dalam pesan yang saya kirim tadi sore lewat grup, saya mengatakan bahwa memberi adalah tindakan yang mulia. Namun sayangnya banyak orang salah dalam cara maupun motifnya. Sehingga mereka kehilangan upah atau berkat atau manfaat yang seharusnya ia terima waktu ia memberi. Sebaliknya banyak orang sebenarnya bisa memberi, namun memilih menahan pemberiannya karena beberapa alasan yang sebenarnya salah juga. Sehingga dia kehilangan yang baik yang Allah janjikan oleh firman-Nya. Misalnya kita berpikir kalau memberi itu harus banyak. Harus sekian persen. Jadi kalau enggak banyak, enggak sekian persen, lebih baik enggak sama sekali. Nah, akhirnya kita menahan pemberian kita. Padahal sebenarnya yang untung bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah juga makan persembahan kita. Yang untung itu kita. Yang diberkati juga kita. Dan akhirnya pekerjaan Allah dan jiwa-jiwa diselamatkan melalui pemberian kita. Sayangnya orang Kristen yang tidak mengerti prinsip memberi dengan motif dan cara-cara yang salah. Seperti orang kafir, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Susah dibedakan. Seperti yang saya bahas juga tentang berdoa. Banyak orang Kristen berdoanya seperti orang gak kenal Tuhan. Memberinya juga sama seperti orang gak kenal Tuhan. Mereka kehilangan manfaat dari apa yang mereka lakukan tersebut. Dan ini memang disayangkan. Akhirnya kita seperti tidak mendapatkan apa yang seharusnya perlu atau menjadi hak kita setelah kita memberi. Nah, saya tidak tahu apakah ini selesai dalam satu pertemuan. Jika tidak, mungkin akan saya bagi dua. Saya hampir tidak pernah mengajarkan secara khusus topik memberi hampir selama 8 tahun. Hampir tidak pernah mengajarkan secara khusus. Ada beberapa alasan. Pertama, saya menjaga hati saya. Saya memeriksa motif-motif saya. Kalau saya menyampaikan dengan motif-motif tertentu, saya takut. Jadi sejauh saya masih punya motif, ada motif-motif yang tidak baik dalam pesan saya memilih untuk menahan penyampaian saya. Yang kedua, saya melihat kondisi jemaat. Artinya, kapan waktunya jemaat harus mulai belajar untuk menerima pesan-pesan tentang salah satunya tentang memberi. Pengajaran tentang memberi sudah banyak, tetapi saya melihat ada banyak sekali pengajaran kalau menurut pengamatan saya cenderung salah. Cenderung tidak alkitabiah, cenderung hanya menguntungkan satu sisi. Entah itu menguntungkan pekerjaan gereja atau hamba Tuhannya, atau mencoba memancing jemaat memberi tanpa kesadaran penuh, tanpa pengertian yang benar. Sehingga jemaat memberi tapi tanpa pengertian yang benar dan tidak mengalami berkat yang begitu mulia dari pemberian itu. Dan berkatnya pun rata-rata semua diarahkan ke berkat fisik. Walaupun di dalam keadilannya, saudaraku sekalian, nanti kita juga belajar bahwa Tuhan memelihara kita melalui kemurahan hati yang kita lakukan. Tetapi hampir semua sesi yang nanti akan saya sampaikan tidak secara langsung mengarah ke sana. Karena memang Alkitab tidak secara langsung juga mengarah ke sana. Walaupun ada beberapa ayat yang mengarah ke sana, tetapi konteksnya berbeda. Ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan di awal pembicaraan tentang memberi ini. Bahwa Anda dapat memberi tanpa mengasihi. Namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Saudara bisa memberi entah kepada sesama, entah kepada Tuhan, entah kepada pekerjaannya tanpa mengasihi. Karena memang banyak praktek memberi tanpa mengasihi. Nanti kita belajar. Ada motif-motif memberi yang salah. Namun Anda tidak dapat mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaannya tanpa memberi. Tidak bisa. Seorang anak yang memberi sesuatu kepada orang tuanya bisa saja bukan karena dia mengasihi orang tuanya. Gak enak mungkin. Ya mungkin orang tuanya ngomel terus kalau gak dikasih.
Tetapi seorang anak yang sudah mulai belajar memberi atau belajar mengasihi orang tuanya, mau tidak mau dia harus belajar memberi. Entah itu uang, entah itu waktu, entah itu perhatian, entah itu tenaganya, pasti. Dan hukum ini berlaku dalam segala bidang. Jadi memang ini juga harus menjadi catatan penting buat kita dulu sebelum kita mengerti lebih jauh tentang memberi. 1 Korintus pasal 13 ayat 3 misalnya mencatat bahwa dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku loh. Ini memberi loh, ini membagi-bagi loh. Bahkan memberi tubuhnya untuk dibakar, tapi tidak disebutkan di sini dia melakukannya dengan kasih. Jadi ada jenis memberi yang tanpa kasih. Ada jenis berbagi yang tanpa kasih. Dan ini kita harus mengerti. Jangan-jangan kita selama ini memberi tanpa kasih. Dan itu kita sendiri yang rugi. Kita sudah berkorban, kita sudah memberi, tapi ternyata bukan kasih yang melandasi. Kalau kita belajar dari Alkitab, kasih Allah adalah jenis kasih yang memberi, bukan kasih yang mengambil bagi dirinya. Kita belajar dari Allah Bapa kita di surga, belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Allah Bapa memberikan contoh kasih yang memberi. Bukan kasih yang mengambil. Melalui pengorbanan putranya, memberikan putranya yang tunggal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Terjemahan baru, terjemahan sehari-hari diterjemahkan dengan karena Allah itu begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah itu kasih yang memberi. Kalau kita mau belajar seperti Allah, kita tidak harus belajar memberi. Nah, saya diingatkan begini. Banyaknya pengajaran yang salah tentang memberi, kadang-kadang itu juga gayung bersambut dengan jemaat yang memang motivasi salah memberi. Jadi jemaat motivasi salah, kemudian ketemu dengan nabi palsu, akhirnya diajarkan sesuatu yang salah, jemaat diuntungkan, nabi palsu diuntungkan. Atau jemaat dirugikan, nabi palsu diuntungkan. Dan itu yang sering kali terjadi. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian kalau sudah mulai tumbuh dewasa memberinya pun harus dengan pengertian yang benar. Matius 20:28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Allah Bapa, anak Allah anak di dalam Kristus Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini sifat kasih dari Allah, sifat kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan memberikan contoh tentang arti mengasihi dengan memberi. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi lihat teks-teks ayat-ayat ini hanya beberapa ayat yang saya ambil. Contohnya ada begitu banyak puluhan mungkin ratusan ayat. Tapi hanya ini beberapa contoh yang saya ambil. Praktek iman pun tidak bisa dipisahkan dari praktek memberi. Kalau kita beriman tapi kita nggak praktek memberi juga omong kosong kata Yakobus. Iman kita mati, Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa memberi nggak bisa. Kasih tanpa memberi nggak bisa. Nah nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah mengerti prinsip memberi dan melakukan, Bapak Ibu benar-benar merdeka. Benar-benar memberi itu suatu perjalanan pengalaman rohani yang indah luar biasa. Karena kita sedang menjadi seperti anak Allah. Menjadi seperti Kristus. Mari kita belajar mengenai cara dan motivasi yang benar dalam memberi. Tentu ada cara-cara yang salah juga nanti kita bisa pelajari. Perhatikan, manusia melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat alasan mengapa kita melakukan. Manusia melihat rupiah, nilai nominal yang kita berikan. Allah melihat alasan mengapa engkau memberi.
dengan nilai itu. Kalau sisi manusia hanya melihat apa yang kita kerjakan. Tetapi Allah melihat mengapa kita melakukannya. Termasuk mengapa kita memberi. Bukan masalah memberinya, di balik memberi itu alasannya apa. Kalau di balik memberi itu alasan kita salah, pemberian kita juga tidak masuk di dalam nilai kekekalan. Ada beberapa motivasi atau alasan yang salah yang saya sebutkan di sini ada 6. Tapi mungkin sudah bisa tambahkan sendiri. Yang pertama, memberi dengan alasan takut atau tidak enak. Wah, kalau saya tidak memberi takut nanti apa kata Pak Pendeta, nanti apa kata teman, tidak enak lah. Yang lain memberi masa aku nggak memberi. Perkiraan saya Anania Safira melakukan karena ini. Jadi sebelumnya Yusuf Barnabas itu sudah memberi dan kemudian mungkin sebagai seorang Lewi, sebagai seorang full timer mungkin dia berpikir, wah masa jemaat memberi saya nggak memberi, nggak enak lah. Masa orang memberi habis-habisan, saya nggak memberi, nggak enak lah. Kalau begitu saya juga memberi. Saya bilang memberi semuanya padahal separuh. Akhirnya jadi salah. Karena kita tidak enak, karena kita takut, jadi salah pemberian kita. Alasannya berikutnya karena kewajiban atau karena terpaksa. Ya, terpaksa daripada enggak. Walaupun nanti dalam nilai pemberian ada namanya pengorbanan. Tapi ini beda dengan terpaksa. Berkorban tidak selalu terpaksa. Waktu seorang ibu berkorban waktu buat anaknya, berkorban uang, berkorban tenaga. Dia tidak terpaksa, dia melakukannya dengan cinta. Waktu seorang bapak, orang tua melakukan segala sesuatu buat anaknya. Nyekolahin anaknya di tempat-tempat yang bagus padahal dia harus hemat-hemat. Dia berkorban tapi tidak terpaksa. Nah ini juga kita harus mengerti. Waktu kita tumbuh besar menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Apa yang kita lakukan bukan karena kewajiban. Walaupun secara rutin misalnya saudara menyisihkan sekian persen, entah 10%, entah 15%, entah 1% untuk pekerjaan Tuhan. Tapi tidak kewajiban, tidak terpaksa. Saudara lakukannya dengan cinta kasih. Dengan pengertian yang benar. Bukan karena terpaksa atau untuk mengontrol. Misalnya saya kasih Yos jam. Di hari ulang tahunnya saya kasih dia jam. Tapi saya tulis di situ, Yos jangan lupa dipakai. Waktu pas PK begini gak dipakai, saya tanya, Yos mana jamnya? Kok gak dipakai? Aduh saya gak cocok kayaknya. Saya gak suka ya gak dipakai ya. Itu memberi tapi untuk mengontrol. Nah banyak orang memberi juga untuk ngontrol. Termasuk memberi pekerjaan Tuhan untuk ngontrol. Mau memberi tetapi mau ngontrol. Misalnya ada jemaat ngasih organ tunggal misalnya. Sekarang ini sudah pakai keyboard ya, sudah alat musik lengkap. Mungkin dia di rumah nganggur, gak kepake. Pak Wardo mau organ tunggal gak? Mau organ itu enggak, zaman dulu namanya organ tunggal bener ya. Mau enggak? Aduh saya juga mikir saya terima enggak ya. Kalau saya terima taruh di mana? Tapi karena enggak enak, nah saya juga nerimanya juga salah. Karena enggak enak ya sudah dikirim aja Cik ke gereja. Dikirim taruh di sini, ketebuk di sini. Kemudian yang modelnya bunyinya nah. Terus dia ibadah. Kok enggak dipakai? Dia ngomong saya, Pak Wardo kok enggak dipakai sih organnya? Aduh gimana ya belum bisa Ci, ini soalnya alat yang lain. Enggak suka saya begitu, balikin. Misalnya lagi saya misalnya Ci Eli tawarin komsel di rumahnya. Pak Wardo komsel di rumah, nanti saya siapkan konsumsi. Oke bener saya datang ditanya berapa orang Pak? Ya mungkin 30 kali Ci ya. Karena hujan karena faktor-faktor lain ternyata cuma 3 orang. Saya, istri, Daryl. Wah ditanya Pak mana yang lain? Aduh Cik mohon maaf nih kita cuma bertiga jadi yang lain gak bisa. Saya gak suka loh Pak gini caranya. Saya udah masak banyak. Pesan ini. Ini contoh loh Cik Eli mah gak begitu. Ini contoh aja. Karena ada kasus begini. Jadi ada kasus begini di jemaat. Tapi jemaatnya memang bukan jemaat. Orang tua dari jemaat. Yang sudah nyiapin banyak tapi yang datang cuma sedikit. Saya gak suka loh Pak Wardo caranya begini. Saya sedih loh Pak Wardo. Padahal sebenarnya kalau kita sudah memberi, terlepas pemberian itu dimakan apa tidak, pemberian itu sesuai dengan target apa enggak, enggak masalah. Tuhan sudah punya perhitungan sendiri. Jadi contoh memberi karena mengontrol. Memberi untuk membuang. Pak Wardo, saya ada barang-barang bekas nih di rumah. Gereja mau terima enggak ya? Nah repot tuh. Apa itu Ci? Koran bekas, baju bekas, sepatu bekas. Ya siapa tahu nanti Pak ada yang
mau ngeloakin begitu Pak, selalu saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Serius, saya tolak. Kenapa? Kita nggak punya gudang, tempat kita penuh. Mohon maaf Ci, saya nggak terima koran bekas, saya bilang. Loh, pendeta kok begitu? Biarin. Karena saya juga harus latih jemaat. Lebih baik diloakin dulu, uangnya dikasih ke pekerjaan Tuhan. Jangan jadikan gereja sebagai tempat penampungan barang loakan dong. Gak boleh. Kadang tuh gitu, memang seringkali kalau udah bekas-bekas gereja lah tempatnya. Udah bekas gereja baru dipakai sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, siapa yang punya barang bekas silahkan dikumpulkan di gereja. Pernah itu kami lakukan. Penuh bener itu gereja dengan barang bekas. Sampai kecoa, tikus pada datang. Jadi itu memberi karena membuang. Contoh lagi, saya kan suka anjing ya. Sebenarnya dari dulu saya sudah suka anjing. Sebenarnya, karena saya dulu pelihara anjing pernah, pelihara kucing pernah. Apalagi sekarang lebih suka lagi. Nah, misalnya saya suka anjing, saya kalau beli anjing mahal. Misalnya anjing tertentu mahal kan harganya. Si Yos anjingnya beranak. Misalnya 12. Ditawarin saya. Mau anjing gak ya? Anak anjing. Atau jangan Yos gantian Harry. Mau anak anjing gak? Udah mau Her, mau sini. Mau berapa? 5, 7, banyak bener. Karena dia sedang membuang anak anjing. Kebetulan ada yang mau menampung. Jadi sebenarnya apa yang dilakukannya tidak mendapat nilai dalam kerajaan Allah. Karena dia sedang membuang sesuatu. Jadi kalau kita memberi hanya untuk membuang sesuatu di gereja, membuang sesuatu di pekerjaan Allah, membuang sesuatu untuk sesama kita. Tidak ada nilainya di mata Allah. Mungkin orang yang terima senang. Yeay. Tapi Tuhan tidak senang. Yang terima senang. Dapat barang-barang bekas misalnya. Saya pernah ya menerima, ya saya harus ngomong seperti ini cerita masa lalu. Dulu waktu saya mampu, memang masih kerja sebagai pembantu rumah tangga, baju atau maaf, daleman juga hasil pemberian, bekas-bekas. Wah itu sakit sekali menceritain ini. Daleman loh. Tapi ada orang yang ngasih daleman juga bingung juga. Udah bekas juga. Barang kalau yang dikasih yang baru kan kadang-kadang bisa ini. Ini udah bekas kemudian gomyor-gomyor. Aduh. Tapi ya gimana? Kita terima, orang gak punya. Saya juga senang juga. Kalau dikasih sesuatu entah bekas entah baru senang aja. Tetapi yang menerima sama yang memberi nilainya beda. Misalnya saudara punya berkat lebih, suruh kasih ke panti asuhan. Panti asuhan tuh seneng banget dikasih barang-barang bekas lah, beras lah apa. Ternyata saudara kasih sisa sebenarnya dari harta saudara, dari kemampuan saudara. Orang itu diberkati tapi saudara tidak diberkati. Makanya saya sering bilang juga, ada orang ya begini, dia cari duit supaya kaya nanti bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan Pak. Supaya saya bisa memberi, boleh saya bilang. Tapi kalau motivasimu salah, pekerjaan Allah diberkati kamu masuk neraka. Saya bilang. Jadi jangan dipikir kita kalau sudah kerja kaya banyak duit terus memberi langsung diterima. Langsung berdampak pada keselamatan kita, belum tentu. Uangmu memberkati pekerjaan Tuhan, jiwamu binasa. Loh kok bisa begitu? Motivasinya salah. Makanya jangan sampai lah. Kalau bisa ya dua-duanya. Pekerjaan Tuhan diberkati, orang lain diberkati. Kita sendiri menerima berkat juga dari memberi. Itu karena memberi kita benar. Memberi untuk memancing. Saudara, Alkitab berkata beri banyak, tuai banyak saudara. Silakan beri banyak saudara. Jangan saudara itu mau mancing pakai ikan lele, ikan teri. Mau dapat ikan kakap saudara. Ada loh begitu saudara khotbah. Capek deh. Ini jemaat diajarin apa? Nanti dilipat kali gandakan saudara. Nah nanti kita belajar lipat kali gandakan itu yang dimaksud apa? Itu bukan lipat kali gandakan berkat materi. Jadi orang memberi untuk mancing. Kalau aku memberi per 10-an aku nanti dapat lebih. Aku memberi per 20-an dapat lebih dari per 10-an lagi. Aku memberi ini lebih. Jadi supaya aku lebih. Ujung-ujungnya ketamakan lagi. Memberi harusnya membuat kita menang dari sifat materialistis. Bukan jadi materialistis.
Yang keenam pamer atau supaya dilihat orang. Itu yang disinggung dalam Matius pasal 6 ayat 2 sampai 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Nah, kata mencanangkan itu, salbiso itu sebenarnya bisa diterjemahkan dengan meniup trompet atau membunyikan canang atau gong. Dalam teks atau konteks pada zaman itu, saudaraku sekalian, kalau orang memberi ini kotak persembahan. Misalnya kotak persembahannya ini. Orang kan datang di kotak persembahannya biasanya di luar gedung. Jadi orang memberi di luar. Mereka keluar mau persembahan. Di sebelahnya itu gong, ada canang. Kalau aku memberi nggak saya ketok gong kan nggak ada yang tahu saya memberi. Ini sebenarnya positif untuk memberi tanda bahwa ada yang memberi. Tong, tapi digunakan salah. Tong. 1 miliar loh. Nah sekarang nggak begitu, diumumkan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita ada donatur yang memberkati pekerjaan Tuhan. Nama donatur itu adalah Yosua. Hari ini Yosua menyumbang untuk pembangunan gedung kita 1,5 miliar saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Nanti di tangga pertama itu nama Yos dan wajah Yos akan ditaruh di situ. Wajah Yos diinjek terus tiap hari. Tiap minggu diinjek kan di tangga. Kamu yang saya ngomong begini memang dilakukan di gereja-gereja yang notabene-nya supaya jemaat memberi berlomba-lomba memberi banyak. Tapi jangan cara-cara daging, cara-cara kafir. Ini tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus yang begini. Justru ini bertentangan. Pak kalau begitu soal yang memberi terus ditaruh di laporan tuh bagaimana? Itu laporan pertanggungjawaban bendahara. Bukan permintaan saudara. Bukan niat saudara. Tapi kalau saudara punya niat ya saudara salah. Pak supaya gak muncul niat Pak tolong saya di NN aja Pak. Ya gak apa-apa. NN. Nonim kan. Atau singkatan misalnya Agung Kartensius. AC. Kok AC bisa memberi? Yang masalah, nggak apa-apa. Karena kita juga harus mempertanggungjawabkan pemberian kita kepada jemaat. Waktu kita satu kali membuat laporan, ada yang tanya, WA saya, ada yang kasih laporan bahwa namanya belum ada. Dia memberi sekian, langsung konfirm saya ke bendahara. Perpindahan waktu itu bendahara 1 ke bendahara kedua. Selidiki, cari tahu. Dulu kami pernah ada kasus di gereja di mana persembahan selalu tidak ada, kita bingung juga. Nah kayak ibadah sore begini tidak selalu diambil. Jadi besok atau lusanya baru diambil. Nah OB-nya itu kreatif dan cerdas sekali. Dia bawa sapu lidi yang panjang itu dikasih pulut permen karet. Dimasukkan, lobangkan model. Ditarikin. Makanya dia bisa beli motor baru. Bingung juga kita motornya bagus-bagus ya. Padahal OB gereja-gerejanya berapa? Terus ada sering laporan, kok nama saya tidak ada Pak. Saya sudah memberi tapi tidak ada Pak. Waduh, kapan? Minggu sore. Nah akhirnya kita selidikin. Dan benar ternyata diambil. Itu hanya bentuk laporan pertanggungjawaban yang gereja harus berikan kepada jemaat. Bukan karena jemaat yang minta. Dan itu harus. Gereja yang sehat harus begitu saudara. Nah kata munafik di sana, hypocrites di sana artinya bersandiwara, pura-pura, tidak sesuai aslinya. Padahal sebenarnya kita pelit. Pelit, kikir tapi bersandiwara seolah-olah jadi orang murah hati. Nih lo aku ngasih nih lo. Pada rumah pelit, medit, kikir. Kalau di gereja ngasih 10 juta. Pembantunya medit, kikir. Gaji sekecil-kecilnya kalau bisa. Bos, anak sakit bos. Utang bos, mau anak mau mati kayak mau hidup kayak terserah. Tapi kalau di gereja 100 juta. Itu sebenarnya sandiwara. Harusnya kalau begitu di rumah juga begitu. Di masyarakat juga begitu. Orang yang memang murah hati itu gak boleh sandiwara. Ya memang dia dimanapun dia murah hati. Kita gak boleh bersandiwara. Memang kita gak punya ya gak punya. Memang kita memberi. Kalau gak ada ya sudah. Nah kata dikatakan supaya mereka dipuji orang. Nah dipuji, duksaso itu artinya
supaya dimuliakan, dihormati. Jangan supaya dimuliakan orang. Kalau memberi banyak kan dimuliakan ya di gereja ya. Ya, tapi di sini enggak. Serius, saya menjaga hati saya. Di sini saya berharap saudara tidak punya juga motif-motif begitu. Memberi banyak, memberi sedikit, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jangan kita memberi supaya dimuliakan, diangkat-angkat, diagungkan. Weh, hebat nih. Heri ngasih 1 juta nih retreat tahun ini nih. Weh. Padahal dalam hati nyesel. Enggak boleh gitu, ya. Kemudian kata yang penting juga di sana dikatakan kalau engkau melakukan itu sesungguhnya engkau sudah mendapatkan upahnya, sudah impas, sudah dibayar. Artinya kalau engkau melakukan itu, kamu udah gak dapat berkat lagi di kekekalan. Udah gak bisa, kamu udah ambil. Kalau kamu memberi untuk dipuji, diangkat-angkat, sandiwara, supaya dilihat orang, pamer, kau sudah gak dapat berkatnya lagi. Termasuk secara rohani kau gak dapat. Secara rohani kau memberi menjadi orang yang murah hati, tidak materialistik. Nggak bisa, kamu nggak akan begitu. Nggak bisa, karena makin materialistik, makin kafir, makin duniawi. Karena memberinya salah. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya ya sudah, aku memberi, aku nggak minta diperhitungkan manusia. Ya, ini penting. Kalau kita memberi kepada seseorang, cepat lupakan pemberian kita. Cepat lupakan. Tapi kalau kita diberi seseorang, jangan pernah lupakan seumur hidup. Kalau kita nolong orang, cepat lupakan pertolongan kita. Seolah-olah kita nggak nolong. Tapi waktu kita ditolong orang, jangan pernah melupakan orang yang menolong diri kita. Saya bilang sama anak-anak muda ya, jangan pernah melupakan orang tuamu. Jangan pernah melupakan orang yang berjasa dalam hidupmu. Engkau lebih jahat dari orang kafir, saya bilang tadi pagi saya ngomong. Termasuk orang yang ngasih utang sama kamu dan tidak kasih bunga. Kenapa? Rentenir itu bunganya nyekik. Ada satu anak pemuda cerita sama saya waktu makan hari Sabtu. Saya kasih nasihat begitu. Dia diutangin temennya uang berapa juta gitu. Tidak pernah ditagih, tidak ada bunga juga. Sampai dia nangis. Dia ingat saya ngomong begitu dia nangis karena dia ingat temennya itu baik, ngutangi nggak pernah minta bunga, nggak pernah tanya kapan bayar juga nggak pernah. Saya bilang orang-orang seperti itu mesti dihormati. Kenapa? Orang-orang begitu tuh orang yang baik. Kamu ngurus ke bank nih untuk 5 juta saja, 5 juta saja kita mau utang di bank, syaratnya jelimet banget. Itu juga belum tentu dapat. Tapi kalau ada orang sudah pakai dulu. Pak nanti gimana? Ini jaminannya nggak usah. Aku percaya sama kamu. Nggak usah jaminan-jaminan. Orang begitu harus kita hormati. Tapi kitanya yang memberi. Seolah-olah kita nggak memberi. Lupakan. Lakukan itu untuk Tuhan semata. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ada cara yang benar dalam memberi. Beberapa praktek yang Alkitab sebutkan. Yang pertama, cara yang dilakukan oleh janda yang miskin di dalam Lukas 21 atau Markus 12. Dikatakan di sana bahwa Yesus melihat orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Tetapi ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan berapa? 2 peser di dalam satu peti. 2 peser itu 1 duit. Kata Injil Markus. 2 peser itu kalau saya hitung-hitung sekarang dengan nilai sekarang. Itu antara 500. 1 pesernya 500 sampai 752 peser itu dengan nilai sekarang loh ya. 1.500 perak. 1.500 rupiah. Tuhan bilang pemberian janda yang 1.500 rupiah itu lebih banyak dari semua orang kaya yang memberi. Tapi tidak titik loh. Koma. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab apa? Mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Andai kan saudara punya uang 10.000. 10.000 ini hari ini saudara bawa ke gereja. Tapi saudara itu uang terakhir. Saudara ada pilihan.
10.000 itu aku persembahkan 5.000, 5.000-nya buat beli beras besok untuk aku makan, atau 10.000 aku masukkan semua. Sebenarnya dia telah memberi 100% waktu dia memberikan 10.000 itu. Dibanding orang yang memberikan 1 juta, tetapi dia punya miliaran, dia punya puluhan juta di rumah, di mata Tuhan yang 10.000 itu lebih besar dari semua tadi. Kenapa? Karena persentasenya, karena nilai pengorbanannya. Jadi yang pertama, bukan untuk pamer. Orang kaya itu tentu ada unsur-unsur yang disebutkan di sini. Bukan sisa, tapi sisih. Ini beda loh. Sisa sama sisih itu beda. Sisa itu kalau saya sisa ya saya beri untuk pekerjaan tuh, untuk orang tua, untuk orang miskin. Tapi kalau nggak sisa ya nggak saya beri. Tapi kalau sisih sudah dipotong dulu di awal. Aku sisihkan untuk membantu orang. Aku sisihkan untuk pekerjaan Allah. Aku sisihkan untuk menolong orang tua atau saudara yang kekurangan. Jadi sudah disisih-sisihkan. Supaya apa? Karena orang tidak akan pernah cukup. Berapapun nilai rupiah yang Tuhan beri kepada kita, tidak akan pernah cukup. Itu cenderungan manusiawi kita. 1 miliar, 1 juta, 10.000 sama. Tidak akan pernah cukup. Makanya orang kalau sudah diberi banyak, biasanya juga gaya hidupnya naik. Gajinya naik, gaya hidupnya naik, keinginannya naik. Dulu mungkin biasa ya pakai jam tangan yang murah, pakai gadget yang murah, tinggal di kontrakan tanpa AC. Dengan gaji yang besar semua harus AC, pindah kontrakan lebih bagus, mobil juga bagus, gadget bagus. Terus manusia punya kecenderungan begitu. Dulu baju yang penting beli di pasar nggak apa-apa, beli yang nggak bermerek nggak apa-apa. Sekarang harus bermerek dan sebagainya. Jadi orang tidak akan pernah cukup. Dan tunggu kita kaya, kita tidak akan pernah bisa memberi sampai mati kita. Karena orang bilang sama saya gini, Pak Wardo, nanti kalau saya sukses Pak, saya mau memberi pekerjaan Tuhan Pak. Nanti kalau sukses Pak, saya mau bikin kolam buat baptisan dulu Pak, di bawah kolong itu loh Pak. Nanti kalau saya udah sukses Pak, saya mau bangun gereja Pak. Sebelum dia sukses dia sudah tinggalkan gereja. Dan bagi saya sudah begitu banyak selama 8 tahun pelayanan orang yang janji-janji seperti itu. Dan saya tidak masukkan di hati. Sering saya bilang gak usah berjanji. Kalau engkau berjanji dan engkau tidak tepati, engkau berdosa kepada Tuhan. Lakukan saja, beri saja yang mampu engkau beri. Tidak mampu tidak usah memberi. Nah ini kita belajar. Janda miskin tersebut memberi dari kekurangannya tetapi bukan dari sisanya. Nah ini perlu dicatat. Sisa itu kita kalau mau persembahan kita cari di atas kulkas, kemarin ya bekas. Sisa beli sayur mana ya? Nah itu sisa. Itu melukai hati Tuhan. Beda. Jadi waktu kita memberi, Tuhan tidak juga melihat rupiahnya. Tetapi apakah di situ sisa atau sisi? Nilai pengorbanannya ada nggak? Itu yang ketiga. Ada nggak nilai pengorbanannya? Karena kalau kita memberi 100.000 uang kita 1 miliar, tidak ada nilai pengorbanan di sana. Tapi kita memberi 10.000 dari uang 100.000, pengorbanan di sana. Jadi Tuhan itu melihat nilai pengorbanannya, bukan masalah jumlahnya. Jadi waktu saudara ya, mungkin pelajar, mahasiswa, baru belajar kerja. Saudara punya uang ya sedikit tapi mau belajar memberi kepada orang tua, mungkin memberi untuk panti asuhan, memberi untuk retreat, memberi untuk pekerjaan Allah. Mungkin rasanya berat karena saudara harus tidak nonton film, mungkin 2-3 kali film baru saudara nggak nonton. Di situ Tuhan perhitungkannya. Jadi bukan soal nilai besar kecilnya, tapi engkau sudah berkorban tidak nonton film sampai 2 kali. Engkau bisa beli baju baru, engkau bisa beli HP baru, tapi engkau tidak melakukannya demi bisa nolong orang. Itu pengorbanannya. Ada satu jemaat yang senior bilang sama saya, Pak, dulu mah Pak sebelum saya ngerti kebenaran, saya beli tas mau beli aja Pak. Beli baju mau beli aja. Sekarang Pak mau beli tas tuh mikir, duitnya sayang Pak. Sayang bisa tolong orang lain. Bisa untuk pekerjaan Tuhan, bisa kasih panti asuhan. Saya bilang, Enci ini hebat. Orang seperti inilah orang yang mendapat tempat di mata Tuhan. Kalau kita mau menghidupi kebenaran gak mungkin kita gak praktek memberi. Dan itu sakit, sakit. Kayak dicapik-capik. Karena sekali lagi kalau kita memberi dari sisa itu kalau gak berkorban itu gak dicapik-capik. Orang kita gak berkorban sesuatu. Tapi kalau kita
Ya sebenarnya kita pengen lagi butuh banget ya, misalnya HP baru kita lagi butuh banget. Ya jalan-jalan lah, sudah satu tahun ini nggak jalan-jalan ke luar negeri. Nah ini ada uang antara buat jalan-jalan ke luar negeri atau untuk nolong seseorang atau pekerjaan Tuhan sedang butuh. Atau bahkan saudara sendiri lagi butuh modal misalnya. Itu kan aduh, antara beli HP baru jalan-jalan tolong orang. Beli HP baru jalan-jalan tolong orang. Itu kan pergumulan. Tapi akhirnya tolong orang, menang kita. Nah kalau nggak pernah praktek begitu sampai mati kita nggak pernah jadi orang murah hati. Nggak pernah. Yang ketiga, dasarnya kasih, kerendahan hati dan kejujuran. Kita lihat dalam kasus Maria. Maria itu memberikan 300 dinar buat meminyaki kaki Tuhan, buat beli minyaknya itu. Upah kerja satu hari itu 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar itu hampir upah kerja setahun. Ditabung selama setahun, diberikan minyak, kemudian dipakai untuk meminyaki kaki Tuhan. Yudas kan komplain. Uang sebanyak itu dikasih buat orang miskin dong. Ngapain diborosin begitu? Tapi Tuhan tegur Yudas. Bukan karena Yudas peduli sama orang miskin. Karena Yudas pegang uang kas. Coba dikasih ke sini. Aku kan bisa manfaatin. Nah, dalam hati Yudas mungkin begitu. Tuhan juga bilang orang miskin selalu ada bersamamu. Aku yang gak selalu ada bersamamu. Jadi ada kesempatan-kesempatan gak selalu di depan kita. Pas di depan kita. Jangan pernah lewatkan. Misalnya ada orang sengaja kok datang ke rumah ya. Atau saudara telepon. Aku lagi butuh uang tolong. Gak selalu loh ada kesempatan begitu loh. Itu Lazarus yang Tuhan kirim. Pak tolonglah Pak. Ini butuh banget Pak. Aduh. Kita bergumul, kita berdoa. Kalau aku tolong mungkin aku gak bisa ini, gak bisa ini. Tapi kalau aku gak tolong, aku gak bisa ini, aku harus tolong. Nah hal seperti ini akan diperhadapkan kepada kita nanti. Jadi ini tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh kita pengurus atau jemaat. Tidak dibatasi kita kaya atau miskin. Gereja yang salah itu yang mengajarkan orang kaya memberi, orang miskin diberi. Salah. Orang miskin punya porsi memberinya juga. Janda yang miskin itu dia memberi. Semua memberi. Kalau saya gak setuju ya kalau misalnya retreat misalnya. Subsidi 100%. Sebenarnya gak setuju. Memberi berapa saja. Mau 10.000 diterima. 5.000 diterima. Gak apa-apa kalau memang kemampuannya 5.000. Kalau malu ngomong aja sama ketua panitia. Misalnya ketua panitianya Pak Joko. Saya tidak punya cukup uang. Saya hanya punya 50.000 untuk ikut retreat ini. Apakah saya bisa ikut? Nah itu kerendahan hati kita juga kan. Ego kita dirontokkan di situ kan. Ego itu sebenarnya kan bahasa Yunani. Ego itu saya. Ego kita kan dirontokkan. Bisakah 50.000 ini saya tetap bisa ikut retreat? Kalau ego kita, daripada gua malu mending gak ikut gua. Nah kita jadi gak bertumbuh. Tapi dengan kita memberi 50.000, gereja juga terima. Bukan nilainya, bukan nilai uangnya yang penting. Tapi jemaat belajar memberi. Seorang hamba Tuhan satu kali mendapat sumbangan sekian miliar dari satu jemaat untuk gedung gerejanya. Di dalam kebiasaannya dia akan menulis ucapan terima kasih dan mengirim kepada orang itu. Waktu itu bentuknya surat. Satu kali waktu dia menulis Roh Kudus bicara. Kalau engkau melakukan untuk satu orang yang memberi sekian miliar itu. Gue juga harus melakukannya untuk semua orang termasuk yang memberi 1.000 perak. Dia bergumul. Iya juga ya. Yang 1 miliar sama 1.000 perak sama nilainya soalnya. Di mata Tuhan. Dan dia urungkan. Nah itu yang benar. Mau 1.000, mau 1 miliar. Tuhan melihat motif kita. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Itu kisah Ananias Safira. Ini kisah yang mengerikan di zaman perjanjian baru. Habis memberi bukannya diberkati mati. Ayo coba bayangin. Memberi bukan sedikit loh. Bukan 10%, berapa? 50% pemberiannya. Hartanya dikasih 50%. Bukannya diberkati mati. Jadi Tuhan itu gak masalah. Kita kasih besar atau kecil. Besar pun kalau kita salah dimatiin sama Tuhan. Dibuang sama Tuhan. Bukan kecil besarnya. Tapi motivasi dan cara kita loh. Jadi memberinya banyak gak? 50% kok. Jadi secara persentase mereka sudah memberi 50% lebih dari harta mereka. Namun secara sikap hati mereka salah.
Sebagian itu kan 50% dari hasil penjualannya. Jadi banyak itu nilainya. Tapi gak berkenan karena bohong. Jadi Tuhan itu gak mau kalau kita memberi gak jujur. Jujur aja. Karena juga yang penting bukan soal jumlahnya. Kita bisa lihat juga dalam Lukas pasal 18 mengenai orang Farisi yang menyombongkan diri waktu memberi. Dan dia bilang, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tapi sombong. Tuhan bilang, orang itu pulang dalam keadaan tidak dibenarkan. Yang dibenarkan si pemungut cukai. Jadi kalau kita ngasih persembahan tapi kita sombong, kita bangga-banggain, kita merasa kita hebat. Aduh, Tuhan tidak membenarkan diri kita maupun pemberian kita. Yang kelima, motif harus benar termasuk caranya. Sudah pernah nonton film Robin Hood? Pasti pernah ya. Film ini kan populer. Dalam versi Indonesianya Si Pitung. Nah, ini mirip. Jadi dia ngerampok uang orang kaya. Kemudian ya kurang lebih begitu ya ceritanya. Uangnya, hasil rampokan, hasil curiannya dipakai untuk memberi. Boleh tidak? Nah, karena di dalam ajaran sepupu kita boleh. Yang penting niatnya. Motivasinya, korupsi tidak apa-apa. Yang penting untuk bangun gereja. Makanya di SBC pemberian jumlahnya aneh. Saya panggil serius. Saya pernah terima. Ini kok persembahan segini siapa ini? Saya panggil ya. Duduk sini. Saya tahu persepuluhanmu biasanya sebulan segini. Kenapa sekarang kok mendadak jadi 10 kali lipat? Dari mana kamu dapat uang ini? Kalau kamu gak bisa jelasin, ambil lagi. Dan dia bisa jelasin. Loh, saya merasa perlu. Saya takut itu uang korupsi, uang narkoba. Nah, buat apa kita punya gedung besar, punya gereja besar tapi uang narkoba? Ada satu anak murid saya yang memang kerja di tempat yang tidak benar. Dia bilang, Kak Wardo, kangen saya. Ayo kita makan. Mau steak mana? Mau steak apa? Kan saya tahu, dia tahu mungkin salah satu makanan favorit saya itu steak. Ayo, kakak mau steak apa? Abubah. Kalau kamu makan apa saya traktir. Kamu bertobat dulu baru saya mau ajak makan. Mau makan? Saya traktir. Kamu mau makan apa? Karena yang lebih penting bagi saya kamu bertobat dulu. Ya saya ngomong begitu karena dia anak murid saya. Puluhan tahun bersama dengan saya. Tentu gak saya ngomong sembarangan sama jemaat. Bisa-bisa nanti dia pahitan sama saya. Artinya yang saya pentingkan bukan nilai, bukan jumlah uang atau bukan apanya. Tapi yang penting jiwamu diselamatkan dulu deh. Nah itu sebabnya Alkitab mengajarkan dalam Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang kekurangan. Jadi kalau mau memberi kerja keras. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh dusta. Tidak boleh bohong. Kalau ada orang memberi ini misalnya. Kak saya mau kasih ini buat kakak. Saya tanya itu uang siapa? Kalau uangmu saya terima. Tapi kalau uang mamamu, papamu izin dulu. Saya gak mau jadi batu sandungan. Saya gak mau saya nanti salah. Orang tuamu salah paham. Karena kamu hanya memberi dari yang kamu miliki. Di luar yang kamu miliki kamu tidak boleh memberi. Waktu anak saya bagi-bagi duit saya kasih 50.000 kan. Untuk jajannya uangnya 5.000. Uang jajannya 5.000 saya kasih karena gak ada uang kecil 50.000. Tinggal berapa ribu? 15 atau berapa? Saya tanya. Loh dek kok tinggal 15.000? Aku bagi-bagi Pi. Kan papi bilang ngajarin. Kalau kita harus berbagi-bagi. Saya bilang begini sayang. Kalau kamu harus berbagi, kamu berbagi dari 5.000 itu. Bukan dari 50.000-nya. Karena yang papi kasih 5.000. 5.000 itulah yang kamu bagi sama temanmu. Itu nilainya harus begitu. Bukan kita nggak mengajarkan pelit ke anak. Justru ngajarin yang benar. Misalnya kalau saya bawa kadang-kadang kan bawa kue pasar gitu. Kita mampir ke tempat nasi uduk untuk bawa kue, kadang gak sempat masak. Saya bilang, Dek,
itu ada kue-kue kamu beliin buat teman-temanmu enggak? Enggak usah lah Pi, temanku banyak, kasih satu semua minta. Ya yang terdekat aja. Kamu kasih beberapa orang. Ya akhirnya dia ambil 5, 6 itu kue, kasih. Kita juga ajarin. Dan anak akan melihat orang tuanya pelit atau orang tuanya murah hati. Kalau setiap naik kali Grab itu misalnya sama anak, saya kan selalu kasih tips ya, hampir persentasenya 99,9%. Benar-benar enggak ada ya sudah. Bukan apa, saya mau ngasih contoh buat anak saya. Nah, tips itu nggak membuat kamu miskin. Tips itu membuat orang diberkati tapi engkau nggak akan miskin. Itu yang saya ingin tanamkan kepada anak-anak saya. Dimanapun di TBK ya, walaupun nilainya nggak besar, hanya 2.000, 3.000 kalau misalnya. Ya kita minum kopi kan 10.000, masa tipsnya 10.000? Kan tips kan juga harus memadai. 10.000 ya tipsnya misalnya 3.000, 2.000. Itu kan sebagai rasa simpatik kita atas pelayanannya yang baik. Itu contoh-contoh seperti itu. Dimanapun dan kapanpun saya rata-rata memberi tips. Tujuannya bukan pamer atau bukan kita lebih duit, bukan. Bukan. Memberikan nilai edukasi kepada anak saya. Suatu hari kamu akan kerja Dek, saya bilang. Kamu kerja dari pagi sampai malam. Gaji itu gak seberapa dan biasanya itu tips akan dikumpulkan dalam 1 bulan. Dihitung dibagi rata. Dia ada satu ruang tempat tips kan. Karena saya dulu pernah melayani satu manajer dari Eastern Kopidam. Dan dia cerita sama saya. Gajinya segini dia. Kecil sekali padahal manajer ya. Terus kemudian kamu cukup. Enggak cukup sih sebenarnya Pak. Terus dari mana dapat lebihnya? Ya kalau ada tips sih puji Tuhan Pak. Tipsnya dibagi-bagi. Terus dari tips itu dapat berapa? Kan karyawan banyak kan? Ya lumayan lah Pak 100 kadang 90 100. 90 100 ya banyak. Tapi itu menolong sekali. Membantu sekali. Bagi kita sekali lagi 5.000, 3.000, 4.000 tidak berarti. Tapi setelah diakumulasi dikumpulkan oleh mereka itu bisa nolong. Mungkin anaknya butuh susu, mungkin dia perlu uang cepat dan sebagainya. Jadi dia memang pantas karena dia kerja. Kita memberi tips kepada orang yang kerja itu pantas. Tapi orang yang malas ya nggak perlu kita kasih tips. Misalnya nggak kerja dia cuma lantang luntung mau ke rumah minta makanan, di tempat saya mah nggak ada begitu. Nginep di tempat saya aja kalau nggak doa nih bisa siram air. Khusus Koko Akyong enggak. Ada, zaman saya dulu di sono sudah begitu. Tinggal di rumah, nginep rumah boleh. Wajib doa. Wajib bangun pagi juga. Kecuali memang kecapean. Kemarin kan Koko Akyong juga kecapean. Capean karena ngurus keluarganya yang meninggal kan. Aduh Kak capek banget gak tidur ya. Tidur gak apa-apa. Saya bilang masih saya loh. Akyong belum bangun jam 10 lebih nih. Kayak orang mati tidurnya. Kayak Ciko. Kayaknya udah capek banget. Tapi saya harus melatih. Yang boleh nerima berkat yang kerja. Yang gak kerja yang malas-malasan tidak ada. Tidak ada makan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bekerja untuk apa? Supaya bisa memberi banyak. Jadi kalau sudah bekerja bukan supaya dapat uang banyak terus bisa pesta, bisa jalan-jalan, bisa hidup enak. Bukan. Kita kerja supaya bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ada yang bilang, kalau begitu siapa yang saya perhatiin saya Pak? Kalau saya harus perhatiin orang terus siapa yang perhatiin saya? Apa deh? Yang perhatiin kita Tuhan. Nanti kita belajar. Orang kalau murah hati ya akan beroleh kemurahan. Percaya deh. Itu hukum kerajaan Allah. Orang yang ringan tangan, gampang nolong, gampang memberi. Tuhan perhitungkan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Perhatikan kata rela. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Yang ada padamu, yang gak ada yang usah. Gak usah malu juga, gak usah gengsi juga. Akhirnya utang untuk memberi, nipu buat memberi. Nyuri buat memberi, nggak perlu. Nggak punya ya sudah.
Misalnya kita ada janji iman di gereja misalnya untuk pekerjaan Tuhan. Siapa yang mau janji iman memberi untuk rumah Tuhan misalnya. Yang gak punya, ya sudah gak usah. Ngapain kita harus ikut-ikutan orang lain. Tapi saya pernah janji iman ditungguin. Kan kita ada pilihan kan. 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta gitu. Dikasih sama pengurusnya, saya duduk. Ditungguin isinya. Nah itu tuh repot tuh. Kalau kiri 100 ribu kecil amat, 500 ribu bisa nggak ya, sanggup ya sebulan sekali 500 ribu. 1 juta apalagi 1 juta. 5 juta aduh apalagi 5 juta. 100 ribu tapi malu ditungguin. Jadi di sebelah saya lagi. Ini cara-cara memberi dan cara-cara mengajarkan memberi yang salah juga. Dan kalau saya udah tahu begitu, sengaja nggak saya beri. Sengaja nggak beri. Beberapa gereja yang mengajarkan, saudara sebelum kita memberi mari kita angkat persembahan kita, ucapkan kata-kata bersama-sama. Nanti Tuhan akan mengirim customer dari arah timur, barat, utara, begini. Saya liatin juga ada Agung, ada Yos, ngomong nggak? Ngomong saya. Saya lirik juga tuh. Ini anak-anak saya ngomong juga nggak nih? Ngomong juga saya dapat kuliah 1 hari kamu. Usah begitu, ngapain? Itu sudah otomatis di kerajaan Allah. Kalau sikap hatimu benar, kalau tanggung jawabmu benar mah Tuhan kirim customer. Kalau nggak benar gimana tuh? Tuhan kirim customer. Ada yang sampai kecewa, dia bilang, saya ini sudah memberi, sudah mengucapkan juga, tapi sakit juga. Dijauhkan dari penyakit, gini-gini, sakit juga deh, makin kecewa dia. Ya karena kita salah. Nggak boleh kita memberi dengan tujuan-tujuan seperti itu. Secara cepat manfaat pemberian. Yang pertama, memberi kita bisa praktek iman dan praktek kasih. Jadi dengan memberi kita praktek iman. Yakobus 2:15 dan seterusnya, saya nggak perlu baca. Terus kemudian supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Ingat nih, kamu dibebani dengan harus memberi persembahan tertentu bukan supaya orang lain dapat keringanan. Tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya di gereja, di masyarakat engkau gak hidup enak sementara yang lain gak makan. Itu tujuan memberi. Supaya gak boleh anak gak sekolah. Gak boleh orang mati kelaparan. Itu loh maksudnya. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Jadi kita lebih supaya kita bisa mencukupkan kekurangan orang lain. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Saya kurang, diberi ya terima. Kalau kita mulai lebih, kita memberi. Supaya ada keseimbangan, diulang lagi. Ayat 15, seperti ada tertulis orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena ada keseimbangan di dalam pekerjaan Allah, di dalam keluarga Allah. Janganlah dalam keluarga saja gak boleh kalau satu itu sampai kaya raya, satunya anaknya gak sekolah. Dosa besar kita, dosa. Ya misalnya nanti, misalnya ya Pepen diberkati lebih, Manensi ya. Terus kemudian ada keluarga dari Dedi atau keluarga dari Ruli misalnya nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, punya lebih, biayai, bayarin, gitu dong, harus begitu. Jangan kita bisa sekolahkan anak ke luar negeri, kemana, makan enak, jalan-jalan, tapi saudara kita saja yang kekurangan nggak sekolah kita nggak tolong. Oh Tuhan bisa mengendahi orang-orang begini, gimana? Tak boleh begitu. Yang ketiga, supaya di rumah Tuhan ada makanan. Bisa mencukupkan keperluan pelayanan, kata firman Tuhan. Supaya di rumahku ada makanan, itu salah satu guna dari persembahan-persembahan yang kita berikan. Termasuk persepuluhan, gak usah diperkarakan nilainya. Mau persepuluhan, mau per-20-an. Yang penting secara rutin kita sisihkan untuk apa? Untuk menopang pekerjaan Tuhan. Listrik perlu dibayar. Ruko gereja perlu disewa. Orang diakonia perlu dana. Semua itu perlu, dan itu perlu dari mana? Dicukupkan dari saudara.
Kalau kita tinggal di rumah orang nih ya, tinggal di rumah orang misalnya di situ kita ya setiap hari bersama-sama kan bantu bayar listrik, bantu bayar PKL, bantu bayar air gitu ya. Kan saya sekarang tinggal di Ruko Agung. Agung bilang mau bayarin semua kan waktu itu. Saya bilang enggak lah Agung, kita minimal ada air kita bayarlah. Kadang-kadang kan aku mau apa-apa mau di sendiri, enggak lah biar gereja. Kan saya juga bagian dari gereja. Ada pastori yang ada dana pastori. Jadi bukan aja mumpung asik, jangan. Kita ambil bagian. Oh iya ya, saya menikmati AC ruangan ini. Saya menikmati lampu-lampunya. Saya menikmati pelayanannya. Alangkah lebih baiknya juga saya berbagi. Mungkin uang ini juga bisa diberikan nanti untuk dana misi, untuk pekerjaan Tuhan yang lainnya. Itu yang disebutkan Maleakhi 3 ayat 10, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan. Di Alkitab ada kata dua hal tentang uji. Pertama uji nabi palsu, yang kedua uji persembahan. Kalau kita memberi dengan tulus, gak mungkin Tuhan itu terlantarkan kita. Tapi bukan karena itu kita memberi. Bukan karena itunya. Karena beban kita untuk pekerjaan Allah. Ada satu orang inbox di Facebook saya. Pak, gereja kami lagi bangun, mau jualan spray. Bapak mau beli enggak? Dalam hati saya, gedung bangunan itu gede. Tahu enggak? Gerejanya gede, bangunannya gede, SBC gedung aja gak punya. Saya bilang Melenlen, bendahara, waktu itu bendahara misi ya. Tolong transfer. Sumbang. Saya bilang, kami nyumbang saja. Kami support tapi tidak minta spraynya. Spraynya jual aja yang lain. Tidak tunggu harus kita jadi gereja kaya dulu baru memberi. Kita bisa memberi. Kita bisa berbagi. Kadang di Korwil kita butuh ini, kita cepat juga bergerak. Pak ini perlu makan siang, ini. Saya bilang istri saya, beli. Kalau mau kasih ikan yang 1 kilo kan ada keterangan kan, beli. Ini ada anak gak bisa sekolah gini. Ya kadang gak bisa tolong sendiri. Mah tanya tuh si Eli di Lions Clubnya ada teman yang support enggak? Saya ngomong begitu. Niatnya apa? Memberi, menolong. Kalau kita gak mampu kita bisa ngerangkul banyak orang untuk nolong. Saya kadang lobby teman-teman misalnya, ini saya butuh pertolongan. Saya juga lihat, saya bukan soal kaya miskinnya, saya lihat orang itu memang punya hati gak. Saya Agung misalnya, siapa yang saya lihat punya hati dan juga aja punya materi ya. Hendri Akyong, sini, ini ada orang perlu ditolong. Kamu mau gak ambil bagian? Ayo Kak, ayo kita patungan. Beres masalahnya. Harus begitu, pekerjaan itu harus begitu. Bergerak cepat, jangan sampai terlambat juga. Kalau kita bisa tolong, hari ini kenapa kita tunda besok? Besok dah. Wah, belajar di besok. Banyak orang tuh akhirnya terlambat gara-gara besok. Pak, bisa tolong doain papa saya gak hari ini? Bisa, saya bilang. Semalam itu datang. Besok mati dia. Mungkin kali doain bapak kali ya, mungkin juga. Tapi saya yakin ada waktu Tuhan yang sudah memang selesai. Jadi kalau hari itu gak datang, nyesel saya. Untung saya datang, untung ada kesempatan saya ngobrol. Ya saudara ya. Yang keempat, mengikis sifat egois, materialistis dan cinta uang. Itu disebutkan di 2 Korintus 6 ayat 10, menumbuhkan sikap murah hati, melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Artinya kita makin murah hati. Jadi yang ditambahkan, yang diberkati itu bukan materinya, sifat murah hatinya kita loh. Jadi orang makin memberi makin murah hati. Hatinya itu makin besar. Dia gak kikir, dia gak pelit, dia gak cinta uang. Cara mengalahkan cinta uang materialistik cuma satu. Belajar membeli, belajar berbagi sama orang. Kita punya uang 5.000, 2,5-nya bisa untuk orang lain. Yaitu, gak tunggu harus kita punya uang 5 juta, 5 miliar. Tidak, kita punya 2 liter beras, kita bisa bagi 1 liter. Kita harus latihan seperti itu. Ya, ayat yang ke-10, akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ingat, buah-buah kebenaran. Jadi karakter kita yang tumbuh, kebenaran yang tumbuh.
Yang dilipat gandakan tuh buah-buah kebenaran, bukan duit kita. Emang judi. Kita memberi 10.000 bukan jadi 100.000. Kita memberi 10.000 kita gak pelit, gak kikir, gak materialistik. Kita jadi orang yang murah hati. Cepet peka lihat orang lain punya kebutuhan. Gak tutup mata. Dia pasti ditolong. Kadang-kadang gak tega lah. Kalau kita ada komsel aja saudara. Kita ada makanan lebih gitu. Sini makanan kumpulin. Buat apa? Saya bisa bagi ke satpam. Saya bisa bagi ke bagian parkiran. Saya bisa bagi ke itu yang slot parkir itu. Kenapa? Saya juga membayangkan dulu kan saya pernah jadi orang-orang yang memang kerja seharian. Aduh haus pengen minum kopi, pengen makan tambahan uang pas-pasan. Mungkin dengan saya bagi itu jadi berkat khusus buat dia. Pak tapi itu sisa loh Pak. Sekali lagi motivasinya. Dari makanan kan banyak juga. Saya bilang ini bisa bawa pulang nih, saya bawa pulang. Di Natal juga sering kali kita bawa makanan banyak-banyak. Buat apa kita nggak makan lagi malam kalau sudah di kulkas aja. Sering kali saya marah sama istri saya. Ma itu makanan kenapa di kulkas lama-lama ya? Tolonglah makanan jangan di kulkas ya. Mungkin karena nggak sempat atau apa ditaruh di istri saya untuk besok kan. Saya bilang kalau kita bisa bagi-bagi aja dah. Jangan tunggu makanan tuh busuk. Dosa itu. Saya bilang dosa. Kita bisa bagi-bagi. Tolong banyak orang. Kalau kita cuma bisa kasih jeruk. Kasih apel. Percaya kita gak miskin. Kita tidak akan pernah miskin dengan kita berbagi dengan orang lain. Yang kelima, membangkitkan syukur. Jadi membangkitkan rasa terima kasih. Oh aku tuh ternyata diberkati lebih. Kok aku iri ya. Kok aku tuh cemburu ya sama orang. Dengan kita banyak memberi. Wah kita tuh banyak berterima kasih sama Tuhan. Nah itu tuh hebatnya. Orang memberi tuh makanya yang gak pernah ngeluh, gak pernah komplain, gak pernah khawatir apa. Dia rasa syukur aja yang muncul. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir, masih ada 2 ya. Yang saya cepat aja yang terakhir. Yang ke-6, hidup lebih bahagia, lebih sukacita. Kalau kita memberi hidup kita lebih senang, lebih enteng, lebih sukacita. Ringan hidup ini. Loh saya ngomong begini saudara saya juga udah praktekin. Hidup itu lebih ringan. Lebih indah. Tanpa beban. Makanya kalau kita masih punya begitu banyak keinginan kita gak bisa berbagi. Gak bisa. Kita harus memangkas keinginan-keinginan kita yang gak urgent, gak penting. Saya bilang kalau saya mau cicil rumah, cicil mobil saya sudah bisa. Serius. Dari 4-5 tahun lalu saya sudah bisa. Bukan saya mengatakan cicil rumah, cicil mobil. Salah loh ya. Dalam kapasitas saya melihatnya. Saya bisa. Tapi saya memilih untuk tidak. Kenapa? Dengan cara begitu saya bisa berbagi. Saya bisa men-share. Saya meyakini juga bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Tidak selalu saya harus punya rumah. Ya. Yang pasti aku punya rumah nanti di langit baru bumi baru. Tapi kalau sekarang yang penting tempat berteduh. Mobil enggak perlu. Bahkan 4 tahun lalu pengurus sudah ngomong. Pak Gembala kita cicil mobil ya buat Pak Gembala. Enggak perlu. Enggak mau saya bilang. Orang kita ngepres juga. Tapi udah paksain bisa kok enggak mau. Apaan itu saya bilang. Enggak usah. Nah sekarang zaman Grab puji Tuhan. Udah begitu ada Agung yang siap kapan saja. Henry Akyong, ada Yos, ada Mas Iwan, ada Mas Joko, sahabat-sahabat saya yang siap mau berangkat kemanapun. Siap. Wah itu juga berkat tersendiri. Bagi saya itu berkat tersendiri. Jadi kenapa saya harus punya mobil? Nggak harus. Naik motor ya Pak, pelayanan iya. Iya Pak, yang macet ya Pak ya. Iya memang. Tapi bukan karena itu Bu, karena memang saya tidak ada mobil. Langsung diem deh. Karena orang pikir kalau saya naik motor karena mobil macet. Bukan, karena saya tidak ada mobil. Dan saya gak malu juga mengakui saya tidak punya mobil. Saya juga gak malu mengakui saya tinggal di rumah jemaat, di ruko jemaat. Kenapa harus malu? Kalau tinggal di pelosok atau di luar Gading Serpong juga gak usah bilang saya tinggal di Gading Serpong. Waktu sampai di Gading Serpong mana Pak rumahnya? Sebenarnya sih gak di Gading Serpong, tepat sih. Di Gading Serpong ada lobang. Ada jalan tikus, nah keluar itu rumahnya Pepen maksudnya. Kontrakannya Pepen sama Devi kan dekat Gading Serpong juga itu kan. Terus jalan dikit. Ya kita ngomong aja saya tidak tinggal di Gading Serpong, saya tinggal di rumah petak. Kenapa? Nilai diri kita tidak ditentukan oleh nilai petak.
Kita anak-anak kerajaan. Kita boleh kere ya, mental kita nggak boleh kere. Kalau saya gitu, saya boleh kere, saya boleh nggak punya uang, tapi mental saya nggak boleh kere. Ada satu kali, ada satu jemaat bilang, Pak ini ada orang pengusaha kaya, minta ketemu Bapak. Oke, ketemu di mana? Mobilnya Mercy, di Tea Garden. Saya bayar dulu sebelum saya bayarin. Naiknya motor, dia Mercy. Waktu mau bayar, jadi saya juga dia nggak ada indikasi membayar soalnya. Jadi saya tahu juga, saya bayar dulu. Gitu dong. Jangan, setiap pendeta mentalnya mesti dibayarin. Orang Kristen mentalnya dibayarin. Loh kalau kita punya kenapa kita nggak bayarin? Tapi kalau kita nggak punya jangan sombong juga. Gue bayarin nih, gue bayarin. Utang, nggak usah. Nggak, gue bayarin. Kita nggak makan seminggu. Makan mie instan terus. Ya nggak boleh. Bilang aja, aku nggak bisa bayarin ya, nggak bisa bayar. Nitip ya, nggak apa-apa. Besok gantian ya, nggak apa-apa. Di SPC ini murah hati semua orang-orangnya. Yang terakhir beroleh kemurahan dari Tuhan. Aduh, orang yang murah hati dapat kemurahan. Apa yang kau tabur kau tuai. Dan saya telah melihat dan merasakan sendiri, saudara. Saya serius. 8 tahun dipelihara Tuhan memulai gereja ini. Gaji saya juga tidak seberapa dari kas gereja. Tapi tidak pernah kekurangan. Lebih-lebih. Saya juga bisa banyak membantu orang lain. Bukan karena kita lebih, karena kita sombong. Bukan. Karena kita mau berbagi. Juga mau jadi teladan. Jadi contoh bagaimana kita kalau melayani gak jadi contoh. Kita harus jadi contoh. Makanya kadang-kadang ya. Kalau memang kita lagi gak ada ya sudah kita ceplok telur aja. Nah sudah dulu kan istri saya juga masih. Pi, persediaan ada gak? Maksud 2 minggu gitu. Gak ada Mi. Lu kok udah habis Pi? Ya udah habis. Loh biasanya kan wajah paniknya kelihatan kan. Wajah ibu-ibu kan kalau sudah belum akhir bulan. Ya, walaupun saya juga waktu itu belum gajian. Juga gak jelas juga gajinya. Tapi kan sudah kelihatan kalau ibu-ibu itu kan udah belum akhir bulan tapi uang udah habis. Itu kan kelihatan paniknya. Bapak-bapak mah santai aja. Ibu-ibu tuh panik tuh biasanya. Waduh berasnya habis. Waduh minyaknya habis. Waduh. Padahal hidup juga tuh. Sampai sekarang isi saya, anak kami tetap masih bisa sekolah, kami semua bisa menjalani hidup kami. Bahkan bisa membantu juga, walaupun gak seberapa untuk orang-orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.